selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, pagi hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu. Meskipun secara online, tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kita akan memulai sekolah minggu kita dengan memuji nama Bapak Abraham. Masih tetap sukacita hari ini? Kalau masih sukacita, kita akan memuji Tuhan kembali. Tapi Kak Nita minta adik-adik berdiri lagi ya. Kita akan memuji nama Tuhan Bapak Abraham sekali lagi ya. Yuk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami boleh tidur, dan pagi ini Engkau bangunkan kami untuk kami dapat menikmati hari baru, nafas baru yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami akan memulai sekolah minggu online ini Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami mengerti akan firman-Mu, dan kami belajar akan firman-Mu sehingga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Yuan dengan tema janji harus ditepati. Kalau adik-adik mempunyai janji harus ditepati, tidak boleh diingkari ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Yesus sayang padaku. firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Yuan.
Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Buyan berharap anak-anak bersama keluarga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tentunya dalam berkat penyertaan Tuhan Yesus. Anak-anak, seperti tadi Kakak Nita udah bilang kalau hari ini anak-anak akan belajar tentang janji yang harus ditepati. Nah, kita akan belajar dari tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu Abraham. Abraham mengalami suatu peristiwa secara pribadi dengan Allah yang akan kita pelajari bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan membaca dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Ya, anak-anak akan membuka Alkitabnya, kita akan membaca sekaligus menyimak video ini yang terambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum
Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Nah, di Kejadian 15 tadi anak-anak sudah bersama-sama membaca firman Allah tentang Abraham. Siapa yang tahu siapakah Abraham itu? Dulunya namanya siapa? Ada yang tahu? Pintar. Dulunya namanya Abram. Tapi Abram pada saat itu belum mempunyai seorang anak. Padahal usia Abram sudah lanjut. Ya, dan istrinya pun juga sudah lanjut. Nah, saat itu dia belum punya anak. Dia sudah hampir putus asa dan dia pun seakan-akan tadi di dalam ayat dia akan sepertinya ini harta yang dia punya semuanya akan diserahkan kepada pelayannya. Tapi Tuhan menguatkan dia kalau Abram nantinya akan mempunyai seorang anak. Ya. Dan memang Tuhan memenuhi janji Tuhan kepada Abram sehingga Abraham pun juga mempunyai anak, yaitu Iskak dengan ibu Sarah. Nah, waktu itu Sarah yang tidak percaya, tapi Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi hal yang mungkin, karena bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, di sini anak-anak akan belajar bagaimana Allah membuat segala hal yang mustahil menjadi mungkin. Abraham yang waktu itu sudah tua dan ibu Sarah juga sudah tua, Tuhan izinkan untuk mempunyai anak, yaitu Iskak. Sehingga iya betul, anak-anak keturunan Abraham, anak keturunan Abraham menjadi sangat banyak, seperti bintang-bintang yang ada di langit. Anak-anak bisa menghitung bintang-bintang enggak? Tidak, ya, karena begitu banyaknya bintang yang ada di langit. Seperti bintang-bintang yang ada di langit. Nah, Abraham itu orang, siapa yang tahu Abraham dari orang mana ya? Coba dilihat lagi Alkitabnya, dibaca lagi di ayat 7. Ya, Abraham adalah seorang dari Ur Kasdim. Tapi dia dipilih oleh Allah menjadi bapa bagi orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, di sini kita belajar kalau Allah tidak akan ingkar janji. Nah, sekarang tugas anak-anak nih. Anak-anak ada anak Allah. Anak-anak pun juga belajar untuk tidak ingkar janji. Kalau saat ini anak-anak
ada yang sudah belajar di tatap muka ya, udah belajar di sekolah secara tatap muka, ada juga yang masih online. Nah, sekarang nih, tapi mau tatap muka ataupun online, kewajiban anak-anak adalah belajar. Ada waktunya untuk belajar. Nah, jika anak-anak capek nih, yang habis sekolah atau mungkin habis tatap muka, habis ngerjain tugas, mama aku capek, boleh nggak mah aku istirahat dulu? Nanti setelah istirahat, aku akan bantu mama nyiram bunga. Nah, pasti mama akan bilang, boleh. Nah, setelah istirahat, mama kasih waktu istirahat, istirahatnya cukup. Sekarang diingatkan, ayo, katanya mau bantu mama siram bunga, berarti harus dikerjakan. Nah, terus ada lagi misalnya janji, mama, aku janji nih, hari ini, minggu-minggu ini kan kemarin anak-anak ulangan tengah semester kan. Nah, terus mama, aku besok naik kelas, aku mau nilaiku semuanya A. Kalau mau dapat A, anak-anak harus ya pintar, rajin belajar. Tapi seandainya enggak semuanya A, boleh enggak mama aku dapat B? Tentu boleh ya. Tapi coba kira-kira kamu mau B-nya berapa? Aku mau berusaha nih mah semuanya A, B-nya paling banyak 5. Misalnya gitu. Ya, berarti anak-anak harus rajin belajar supaya besok naik kelas B-nya tidak banyak-banyak, biar semuanya jadi A ya. Oke, tapi jangan lupa sebelum belajar berdoa dulu ya. Boleh. Nah, ini janji anak-anak. Anak-anak pun pasti punya janji. Aku mau di sekolah belajar dengan baik ya. Jadi saat di sekolah, saat pelajaran juga harus memperhatikan dengan baik ya. Nah, boleh enggak mama, aku habis bermain, aku beri waktu bermain 10 menit saja. Aku mau main 10 menit, boleh enggak ma? Oke, boleh 10 menit, pasti dikasih ya. Tapi anak-anak pun juga harus pegang janji. Kalau anak-anak janji mainnya 10 menit, berarti mainnya juga 10 menit ya. Kalau anak-anak janji bangun tidur membereskan tempat tidur, berarti anak-anak pun juga harus bangun tidur membereskan tempat tidur ya. Itu anak-anak belajar untuk, iya betul, harus belajar untuk mematuhi janji ya. Karena sebagai anak-anak Allah yang tidak pernah ingkar janji, kita pun juga harus menunjukkan, ini loh aku anak Allah tidak pernah ingkar janji, dan aku pun akan berusaha meniru, meneladani untuk tidak ingkar janji ya. Tapi itu susah Bu Yuan ya, susah. Tapi anak-anak harus berusaha. Aku pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa ya. Kalau anak-anak sudah berjanji, usahakan tepati janji anak-anak. Pada siapapun anak-anak berjanji, mungkin pada mama, papa, kakak atau adik, atau mungkin sama guru, atau mungkin sama teman, berusaha untuk menepati janji. Kalau anak-anak saat ini sedang belajar untuk berpuasa, untuk berpantang, dimanapun anak-anak berada, kan aku puasanya di rumah, Bu Yuan. Di sekolah kan Tuhan ajarkan jangan sampai orang lain tahu kalau aku berpuasa, ya kan? Tapi anak-anak pun juga harus patuh, ya. Belajar memenuhi janji. Aku mau berpuasa tidak jajan. Berarti misalnya ya, anak-anak main kemanapun juga jangan jajan ya. Uang jajannya sisihkan, masukkan ke celengan. Satu keluarga punya satu celengan kan, masukkan ke celengan bersama-sama ya. Ya, anak-anak belajar untuk disiplin pada diri sendiri ya. Karena
itu nanti yang akan membentuk anak-anak menjadi pribadi yang baik. Yuk kita akan berdoa supaya anak-anak pun juga menjadi pribadi yang baik, yang tidak ingkar janji. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kami akan selalu menepati janji kami kepada siapapun kami berjanji. Seperti yang Kau ajarkan bagi kami. Dan ajari kami Tuhan untuk tetap senantiasa teguh beriman dan percaya kepada Tuhan seperti yang Bapak Abraham ajarkan kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami karena seperti janji Tuhan bagi kami. Meskipun kami masih anak-anak dan masih lemah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menguatkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bantu orang tua kami supaya dapat membimbing kami menjadi anak-anak yang senantiasa bersinar dan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, tetap setia bertekun kepada Tuhan dan selalu patuhi janji anak-anak dimanapun dan kepada siapapun anak-anak berjanji. Kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan berkat dari Tuhan yang dititipkan melalui orang tua kita. Kita akan memberikan persembahan yang nantinya bisa adik-adik masukkan di amplop dan diserahkan atau dititipkan ke orang tua yang minggunya akan ibadah di gereja. Kita akan memberikan persembahan dengan memuji nama Tuhan, persembahan kami. Mari persembahan tadi kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima di pagi hari ini. Biarlah menjadi rema dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami dari awal hingga akhir acara sekolah minggu hari ini. Dan pagi ini kami memberikan sebagian persembahan yang Kau berikan melalui orang tua kami, berkat yang Kau cukupkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sucikan, kiranya Tuhan kuduskan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati buat saudara kami yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan berkati, berikan roh hikmat, pewahyuan sehingga dapat mengelola persembahan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang saat ini sedang mengikuti tes Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan, kiranya Tuhan berikan roh himbal pewahyuan sehingga mampu untuk mengerjakan soal PTS yang diberikan dari sekolahan Tuhan dan mendapatkan nilai yang memuaskan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Ya Tuhan, tengok satu persatu, ya Tuhan jamah sehingga kesembuhan terjadi dalam diri adik-adik yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaannya sehingga semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan menutup ibadah sekolah minggu kami, ya Tuhan, pimpin sertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri sekolah minggu pagi hari ini
kita akan tetap berjalan bersama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, jalan serta Yesus. Demikian yang dapat Kak Nita sampaikan dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan ketemu minggu depan bersama kakak-kakak yang lain di acara sekolah minggu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam.